Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik bagi kita semuanya. Amin, haleluya. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Haleluya. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara urut dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 35 dan kita akan membaca Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20 dalam terjemahan baru, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan dalam terjemahan Alkitab yang terbuka ditulis seperti ini, sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keluarlah dari perangkap iblis. Itulah tema Rema seri 35 hari ini. Nah saudaraku, kita telah membaca ayat 20 dalam dua versi, dan perhatikan di sana kata hidup keagamaanmu dalam terjemahan baru, sedangkan dalam Alkitab yang terbuka ditulis dengan kata kebenaranmu. Terjemahan kebenaranmu lebih tepat jika dilihat dari teks asli bahasa Yunaninya. Lalu apa yang saya maksud dengan perangkap iblis dalam tema kita hari ini? Mari kita ikuti pembahasannya. Alkitab mencatat, kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat adalah kebenaran yang bersifat lahiriah dan jasmaniah, bersumber dari dirinya sendiri. Ketaatan mereka, kesalehan mereka, ibadah mereka, sedekah mereka, korban persembahan mereka, dan lain-lain, semua dilakukan dalam takaran kebenaran lahiriah semata. Bungkusnya rohani, tapi isinya full lahiriah. Semua dilakukan bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi supaya dilihat dan dipuji-puji oleh orang lain. Inilah yang saya sebut sebagai perangkap iblis. Jika selama ini kita beribadah, kita mentaati firman Tuhan, kita memberi berbagai macam persembahan, kita bersedekah. Saudaraku, beribadah, mentaati firman, memberi berbagai macam persembahan, bersedekah, menolong orang, semua itu baik. Namun jika semua itu kita lakukan hanya supaya dilihat dan dipuji orang, bukan karena kita mengasihi Tuhan, kita masuk dalam perangkap iblis. Dan firman Tuhan tegas berkata, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, segera bertobat dan keluar dari perangkap iblis yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Segala bentuk ibadah kita harus lahir dari kebenaran Tuhan, bukan dari kebenaran lahiriah kita sendiri. Sehingga ibadah kita bungkusnya rohani, isinya pun juga rohani. Haleluya, saudaraku. Jangan melakukan ibadah kita hanya karena lahiriah, supaya dilihat orang dan dipuji orang. Lakukan ibadah kita karena kita mengasihi Tuhan. Keluar dari perangkap iblis sekarang. Haleluya, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu menegur kami. Kalau selama ini kami menjalankan ibadah kami dan segala hal-hal yang rohani
Kami lakukan karena lahiriah kami, bukan karena kami mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau keluar dari perangkap iblis itu dan supaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini aku berdoa bagi saudaraku yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang ada dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan. Dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, puji Tuhan, jika saudara diberkati dengan program ini, saudara bisa terlibat dalam mendukung pelayanan ini supaya lebih maju dan supaya lebih banyak orang diberkati Tuhan dengan cara berikan subscribe saudara, like, dan share, bagikan ke banyak teman. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.